Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman sudah memilih video ini. Jadi di depan saya ini ada HT Bofeng. Ini kita akan review ya. Jadi akan mereview bukan HT baru, tapi HT yang sudah lama atau HT jadul. UV5R. Jadi yang akan kita review adalah HT Bofeng jadul ya. Pertama kita akan ngebahas mengenai berapa usia HT ini. Kedua, apa aja perubahan di HT ini selama penggunaan. Dan nanti kita juga akan cek fasilitas yang ada di HT ini atau fitur-fiturnya. Dan pengalaman selama menggunakan HT ini apa saja. Dan juga nanti kita akan cek berapa wattnya setelah penggunaan sekian tahun. Ikutin terus ya teman-teman. Ada Bima ini. Nyalakan. Ya, jadi HT ini saya beli tahun 2010. Jadi sekitar 2009-2010 ya. Berarti kalau sekarang 2021 udah 10 tahun lebih ya. Jadi mungkin ini adalah keluaran pertama Bofeng ya. Jadi keluaran angkatan pertama lah ya di Indonesia. Harganya waktu pertama kali beli ini sekitar 650.000. Berbeda dengan yang sekarang ya, harganya sekitar antara 250 sampai 300.000 udah dapat HT Bofeng ya. Seperti Fofung ini, satu keluarga dengan Bofeng itu hanya 270 atau 260.000 kemarin kita beli ya. Dan itu speknya bersama dengan UV5R ini. Jadi selama penggunaan sampai saat ini masih cukup bagus. Kalau secara fisik setelah 10 tahun penggunaan tentunya pasti ada cacatnya ya, atau secara usia pasti ada yang berkurang. Ini misalnya untuk tombol-tombol, ini tombol bandnya udah hilang, terus tutupnya juga udah copot. Untuk layar juga nih sedikit agak buram ya. Tapi kalau untuk warna masih tetap cerah sih, masih tetap cerah. Jadi untuk HT ini selama ini saya taruh di mobil ya, di KR4. Jadi waktu itu kebutuhannya untuk touring-touring, jadi ditaruhnya di mobil. Dan ini saya juga pergunakan setelah, selain touring juga saya pergunakan untuk ngebreak di rumah, sekedar lokalan menggunakan antena luar maupun ke RPU. Jadi penggunaan normal ya, jadi nggak pernah dibawa ke tempat-tempat yang ekstrim. Jadi hanya di kendaraan, taruh di rumah. Jadi mungkin itu yang membuat awet ya. Ada Bofeng ini. Jadi waktu dibeli pertama kali HT Bofeng ini mendapatkan satu buah unit, terus antena, ada juga untuk headsetnya, baterai, dan juga ini tali ya. Untuk spesifikasinya sendiri, umumnya HT Cina atau HT Bofeng ini memiliki dual band UHF dan VHF, dan juga ada radio FM, termasuk dengan lampu di sini ya, ada lampunya nih.
Jadi secara spesifikasi HT ini cukup mumpuni ya sebenarnya, dengan harga pada saat itu sekitar 650.000. Dan itu saya dapat informasinya melalui Kaskus. Jadi belinya itu melalui Kaskus di Yogyakarta. Waktu itu tokonya saya agak lupa toko apa ya. Ya, tapi intinya di Kaskus ada yang jual dan saya coba beli. Dulu memang belum seperti sekarang ya, ada toko online seperti Bukalapak itu juga jarang. Jadi masih menggunakan website Kaskus. Oke, jadi kalau HT Bofeng bisa di RPO atau tidak? Tentunya bisa sekali ya. Jadi untuk setting di RPO itu nggak terlalu susah juga di HT Bofeng. Ini sistemnya Tiban, jadi bukan offset. Walaupun sebenarnya di Bofeng itu bisa offset juga ya. Tapi saya menyarankan lebih enak menggunakan Tiban. Jadi antara TX, RX, dan Tune itu bisa kita input secara bersamaan. Oke nih, kita ilustrasikan menggunakan Excel ya. Jadi untuk RX-nya ini kita mencoba untuk RPU DKI Jakarta. RPU DKI Jakarta itu receive-nya atau RX adalah di 142080. Untuk TX-nya itu ada di 143580 dan tune-nya itu kalau tidak salah standar ya, 88.5. Nah, di sini ada offset ya. Jadi offset ini adalah pengurangan dari TX dan RX menjadi offset. Dan ini biasanya di input atau diisi di HT-HT Jepang seperti Yesu, ICOM itu menggunakan offset atau selisih. Jadi offsetnya ada selisih ya. Tapi kalau di Bofeng ini kita sistem Tiban aja menggunakan TX dan RX. Nah, untuk caranya kita ikutin ya di sini. Kita input dulu. Satu 42080. Oke, ini udah di input 142.080. Ini adalah RX-nya ya, atau receive atau mendengarkan. Nah, apabila ada tone-nya, kita input dulu tone-nya di sini. Kita pastikan dulu tone-nya ya. Di TCTCS ini masih off, kita ubah menjadi 885. Oke, kita langsung oke. Oke, sudah kita exit ya. Setelah itu kita save frekuensi input atau RX ini di frekuensi yang kosong. Itu caranya cari channel. Oke, mem CH ya. Kalau dia ada CH 005 artinya itu udah kesim, udah ada memori yang ngisi. Kita cari yang kosong, pencet. Kita cari yang kosong dulu. Oke, ini kosong. 1180.
Ini kita simpen ya. Oke, menjadi CH118. Oke, RX-nya sudah. Kita tinggal isi untuk TX-nya. TX-nya berapa? 143580 ya ini. 143580. Oke. 143580. Oke, kalau sudah dipencet, kita tekan menu lagi. Kita tekan menu lagi ya, di sini menu. Kita masuk lagi ke tempat tadi ya, CH118 yang sudah kita input. Ini tinggal pencet aja. Oke. Setelah itu kita masuk ke dalam memori. Ini masih di VFO, kita masuk ke memori ya. Di 118. Nah, ini langsung di atasnya udah 118. Bisa dilihat ya, 118. Nah, ini ciri khasnya kalau sudah masuk RPU, itu di atasnya ada plus dan minus. Kita tekan aja. Oke, itu berhasil ya. 142080 ini sebagai RX-nya. Pas saat kita tekan PPT akan berubah menjadi 143580. Dan di pojok kirinya itu ada city atau tune ya. Itu sangat mudah sekali ya untuk setting RPU atau setting duplex. Nanti kita coba menggunakan antena luar ya. Kalau menggunakan antena dalam memang karena wilayah saya agak jauh, jadi mau nggak mau harus menggunakan antena luar. Jadi jarak untuk HT ini kalau kita menggunakan antena biasa seperti ini ya, ini jaraknya hanya antara bisa 500 meter, bisa juga 1 kilo, bisa juga 2 kilo. Nah, ini selama saya touring sih memang jaraknya antara 1 sampai 2 kilo kalau touring di mobil ya, itu jalan lurus. Tetapi kalau misalnya di sawah atau lapangan luas, ini mungkin bisa 5 kilo, atau di pegunungan yang kosong ini bisa 5 kilo menggunakan HT Bofeng. Kalau ke RPU yang udah saya coba dari Taman Mini itu sampai ke RPU DKI yang titik nolnya ada di Monas, sekitar Monas ya, itu kalau saya tarik garis lurus sekitar 16 kilo itu bisa. Begitu juga dengan ke wilayah RPU 202 yang ada di Tajur Halang Bogor, itu juga bisa. Syaratnya tidak bisa menggunakan antena ini ya, harus diganti menggunakan antena luar seperti ini, menggunakan antena V2R, antena G7 ataupun antena flower pot yang ketinggiannya harus tinggi di atas rumah 6 meter di atas, baru bisa kita komunikasi ke RPU. Nah, untuk jaraknya bisa kita lihat di sini ya. Ini contoh saya ada di sekitar sini, berjarak sampai di Monas ya, di sini. Nah, itu ini sekitar 15 kiloan ya, 15 kiloan. Oke, kalau kita coba dari sini, ini kita sorry,
Kita coba dari sekitar sini. Nah, itu RPU Bogor itu atau 202 ada di sekitar Gunung Salak ya di sini. Oke. 43 kilo ya. Kelihatan tidak? 43 kilo ini jaraknya. Dari sekitar Jata Timur hingga ke RPU 202. Dengan syarat harus menggunakan antena luar atau antena V2R. Jadi nggak bisa pakai antena ini ya. Terus ada juga yang bilang bisa sampai 50 kilo kalau pakai antena pendek. Ya silahkan coba aja teman-teman, khususnya yang ada di pegunungan ya. Dari pegunungan itu kalau misalnya kita menggunakan antena bawaan, antena seperti ini, kita coba ke RPU jarak 50 kilo, mungkin bisa juga tidak ya, tergantung dari lokasi. Kalau ada terhalang ya nggak bisa ya, tapi kalau misalnya lost kemungkinan bisa. Dan memang saya pernah coba juga sih, tapi kalau pakai antena bawaan silakan dicoba ya. Pertama, ini memang harganya sangat murah. Yang kedua, ini bisa digunakan buat hobi, bisa juga digunakan buat kerja, bisa juga digunakan buat event organizer, bahkan bisa juga untuk kegiatan camping dan lain-lain. Dengan harga yang murah, tentunya banyak yang berminat dibandingin kita harus beli HT-HT Jepang yang memang harganya agak mahal. Jadi selama saya coba ini tidak ada keluhan masalah budak. Mungkin untuk HT-HT Baofeng yang baru kemungkinan itu ada yang budak. Jadi kita harus coba ya. Baik, kita akan coba menggunakan antena luar, apakah ini budak apa tidak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini antenanya di luar menggunakan V2R. Flower potnya kebetulan lagi saya off kan. Jadi untuk antena luar ini harus pakai konektor ya, tambahan konektor seperti ini. Konektornya itu harganya nggak mahal, kurang dari 20.000. Nah, ini tambahin konektor juga seperti ini ya, tinggal masukin aja, terus kita nyalakan. Itu minggu depan kali ya, kita naik lagi ke atas itu sambil belok kayak gitu gedung aneh ada di sana. Ampun lah kalau nggak ketemu. Gue masuk ke situ, tiba-tiba nongol suara Jekwin dulu ngobrol sama ente. Gue panggil, kok gak ada nyaut. Nah udah gue capek, gue panggil, gue tuh ada di sini loh, gitu. Iya. Di monitor gitu. Iya Pade Yono, gimana tuh udah sembuh ya? Gitu ganti. Belum berangkat tuh di perumahan warga. Terus naik lagi ke hotel, tutup. Oke, tadi kita sudah coba ya, HT ini nggak budak. Jadi dari RPU DKI dan juga tadi sempat RPU Bogor juga sempat ketangkap di sini. Persen kontak silakan Om ganti.
Ya Om, tes modulasi Om, selamat malam. Sepetret. Bananan, silakan Om. Om Didi, monitor Om Didi. Biologi, monitor. Mani martabak. Kerwani martabak, betul? Nah, Om Didinya. Oke, karena nggak dapat spasi, kita coba frekuensi lain ya. Ya, tadi kita sudah coba untuk masuk ya, tapi ternyata jalur frekuensi Bogor maupun di RPU DKI juga cukup penuh. Tapi umumnya bisa masuk sih. Untuk powernya sendiri ini sisanya tinggal 2 watt. Jadi kalau kita beli baru itu powernya 5 watt. Nah ini setelah 10 tahun saya cek menggunakan SWR Nisei RS402, itu wattnya hanya tinggal 2 high-nya ya. Jadi hanya tinggal 2 watt. Tapi walaupun 2 watt ini bisa mancar ke Bogor ya. Mungkin nanti ada video yang pernah saya coba untuk masuk ke frekuensi lain. Jadi untuk kesimpulannya, untuk HT Bofeng dengan tipe lama setelah 10 tahun digunakan masih rekomendasi ya. Jadi buat teman-teman nggak usah worry untuk penggunaan HT Cina seperti Bofeng ini ya. Ini bukan promosi ataupun bukan ada kerjasama dengan Bofeng di Cina ya, nggak ada. Tetapi saya lebih ingin sharing aja ke teman-teman, khususnya buat breaker yang masih pemula maupun breaker yang memang udah senior yang ingin menghemat biaya. Jadi dengan menggunakan HT Bofeng ini cukup awet juga digunakan ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video sini sampai habis. Mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam video ini, karena saya udah coba untuk semaksimal mungkin untuk mencoba ngetes di malam hari ini. Ternyata tidak bisa. Dan saya juga sudah coba tadi ngetes menggunakan SWR Nisei dan tidak direkam ya. Tapi intinya hasilnya hanya dapat 2 watt untuk Bofeng ini. Jadi memang kemungkinan besar kalau HT lama itu pasti powernya akan turun dari 5 hingga ke 2, bahkan ada juga yang sama sekali tidak ada powernya. Untuk yang nggak ada powernya itu yang bisa diganti yaitu adalah panelnya, panel HT Bofeng. Itu di pasaran itu sekitar 50 ribuan sampai 80 ribu untuk panelnya. Nah kalau kita servis itu sekitar 100 ribuan sampai 150 ribuan. Jadi daripada kita ganti panel, lebih baik HT yang sudah tidak ada powernya cukup buat monitor, lalu kita beli baru HT yang lain. Usahain jangan sampai HT yang budak ya. Oke, terima kasih buat teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe. Ngonyil itu suaranya kok aku kayaknya udah nggak asing gitu, siapa ya kan nih? Sebenarnya yang mana Mbak Darmo? Tukang ngonyil tadi loh, modulasinya kok perasaan di kuping saya nggak asing gitu loh. Siapa sih? Lali aku maklum, wong tua ini gampang lali ya kan? Ya itu Kang Unyil gitu, Pak Darmo. Kang Unyil lagi mengarah gitu Pak deh. Lah iya, suaranya kok nggak asing ya dengan kuping saya terus. Gitu
itu tapi lupa itu. Ya maklum lah. Ya teman-teman harap maklum. Lek wong